pagi anak-anak. Semoga kalian masih tetap semangat. Walaupun di rumah, dan jangan bosan, jangan lemas, tapi kita harus tetap semangat dan rajin-rajin berdoa ketika sholat supaya coronanya cepat berlalu, kita bisa belajar dan bertemu teman-teman di sekolah. Yuk, disiapkan bukunya, tulisnya sudah. Sebelum memulai pembelajaran, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari buka bukunya, halaman 96. Kalimat ajakan ada yuk, mari. Ya, Ibu Arya tadi bilangnya mari. Oke, sudah 96. Kita menyimak, berarti kalian mendengarkan apa yang Bu Arya bacakan. Pulang dari kebun binatang, Ibu pergi ke dapur untuk memasak makan siang. Nanti ikut membantu Ibu. Adit dan Indra pun ikut membantu. Mereka menyiapkan meja makan dan keperluan lainnya. Ayah membereskan barang-barang yang tadi dibawa ke kebun binatang. Adit sangat bersyukur kepada Tuhan karena memiliki keluarga yang bahagia. Keluarga Adit saling membantu dan saling menyayangi. Adit bersyukur dengan menjadi anak yang baik dan selalu menaati perintah orang tua. Adit bersyukur karena diberikan keluarga yang bahagia. Adit berterima kasih dengan cara menjadi anak yang baik. Tuliskan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Apa tadi? Misalnya, terima kasih ya Allah atas keluarga bahagia yang telah diberikan, atau alhamdulillah atas rezeki yang Allah berikan. Boleh menggunakan terima kasih atau alhamdulillah. Kalau kita biasanya alhamdulillah ya. Sama ya. Di halaman 97 ada lagi, ayo membaca tapi membaca bersama-sama. Caranya rumah dengan suara lantang, begitu bacanya bagus. Yuk bersama-sama. Keluarga Adit selalu melakukan kegiatan bersama. Mereka selalu makan bersama. Hari itu Ibu memasak ikan goreng. Sebelum makan, keluarga Adit berdoa. Kemudian Adit, Ranti, dan Indra makan dengan lahap. Enak sekali ikan goreng ini, kata Adit. Setelah makan, Adit dan keluarga berdoa. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas rezeki makanan yang mereka nikmati. Adit, Ranti, dan Indra juga berterima kasih kepada Ibu. Ibu telah memasak makanan yang sangat enak. Terima kasih Ibu, makanannya enak sekali. Di sini ada kamu setelah kalimat pujian. Nah, tadi ada kalimat pujian yang kita baca di sini. Apa tadi ya? Masakannya Ibu, wah masakan Ibu enak sekali. Itu pujian, memuji masakan Ibu yang enak dan lezat sehingga Adit dan kakak makannya lahap. Di bawahnya ada mari berkarya, ini membuat kerajinan tangannya. Terus di sini ada mengamati. Ayo hubungkan gambar alat-alat kebersihan. Siapa yang suka bersih-bersih? Pasti tahu apa saja yang digunakan. Ada moceng, ada alat untuk menyiram tanaman. Terus ada sapu lidi ya. Yang mana yang kita bilang? Ya, sapu lidi untuk menyapu halaman. Yang pokoknya banyak daun-daun jatuh. Terus menyiram tanaman, membersihkan kaca menggunakan moceng. Di sini ada lagi, ayo membaca di pembelajaran kedua. Pulang sekolah, Adit ganti baju, bersiap untuk makan siang. Adit merasa haus. Adit ingin mengambil gelas di atas meja, tetapi tangan Adit tidak sampai. Adit minta tolong kepada Ibu untuk mengambilkan gelas tersebut. Ibu, tolong ambilkan gelas itu, kata Adit. Lalu Ibu mengambilkan gelas tersebut. Adit berkata, terima kasih Bu. Dan Adit minum untuk menyembuhkan haus. Ingat, kalau minum harus duduk, jangan sambil berdiri ya. Jangan lupa menggunakan tangan kanan lalu baca doa sebelum minum. Di sini sikap Adit dalam cerita merupakan sikap santun pada orang tua karena menggunakan kata yang sopan. Minta tolong, Ibu tolong ambilkan minum Adit. Nah, minta tolong bicaranya sopan ya, bukan berteriak-teriak. Lalu, apakah kamu sudah bersikap seperti itu kepada orang tuamu? Siapa yang meminta tolong dengan kata tolong? Nah, di sini ada
bermain peran. Nah, di sini boleh diperankan. Terus ada kegiatan berolahraga lewat PJOK. Oke, pembelajaran 1, 2 di subtema 4. Tema 4 sudah selesai. Akan dilanjutkan oleh guru yang lain. Terima kasih, tetap semangat. Ya, kita masuk ke subtema 4 pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 ada di halaman 104. Ya, sudah dibuka pembelajaran 3-nya. Ya, kalau sudah, di sini ada ayo menyimak. Bu Femi akan bacakan cerita, kalian dengarkan supaya nanti bisa menjawab soal-soal yang ada di halaman selanjutnya. Faisal dan Coki bermain sepak bola bersama. Setelah bermain, Faisal dan Coki merasa sangat lelah. Mereka membuka bekal makanan yang dibawa dari rumah masing-masing. Tetapi Coki tetap ingin jajan. Coki suka jajan di luar rumah. Biasanya Coki jajan permen dan coklat. Kali ini Coki jajan es sirup. Setelah jajan ternyata perutnya Coki sakit. Faisal mengantar Coki pulang ke rumahnya. Coki mengucapkan terima kasih kepada Faisal. Terima kasih Faisal, kamu baik sekali. Ibu merawat Coki hingga sembuh. Ibu menasihati Coki supaya tidak jajan sembarangan. Coki pun mengucapkan terima kasih kepada ibu. Coki berjanji tidak akan jajan sembarangan lagi. Nah, jadi ini adalah cerita Faisal dan Coki yang sedang bermain bersama. Kemudian mereka merasa lelah dan ingin makan bekalnya yang sudah dibawa dari rumahnya masing-masing. Tetapi Coki sudah makan bekal, tapi Coki masih tetap mau jajan. Jajan apa tadi Coki? Jajan es sirup. Nah, dia belinya sembarangan tuh ya, beli es sirupnya sembarangan. Kan nggak tahu ya kalau ada lalat atau apa menempel. Nah, kemudian setelah minum es sirup, perutnya sakit dan diantar Faisal pulang ke rumah. Nah, Coki tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Faisal dan juga terima kasih kepada ibu karena ibu sudah merawatnya hingga sembuh. Nah, di halaman 105, kerjakan jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi cerita. Tadi yang menyimak dan atau membaca pasti tahu ceritanya ya. Siapakah yang bermain bola? Siapa tadi yang bermain bola? Coki dan Faisal, betul. Tulis di sini Faisal dan Coki atau Coki dan Faisal boleh. Nomor 2. Mengapa Coki sakit perut? Kenapa tadi Coki sakit perut ya? Karena Coki jajan sembarangan. Betul. Yang nomor 3. Siapa yang mengantar Coki pulang ke rumah? Siapa? Faisal, betul. Nomor 4. Siapa yang merawat Coki? Siapa yang merawat Coki? Ibu, betul. Yang nomor 5. Apa yang Coki ucapkan kepada orang yang menolong dan merawatnya? Faisal. Coki mengucapkan terima kasih. Hebat. Berarti kalian mendengarkan dan membaca ya. Nah, sekarang kalau tadi kalian sudah menyimak, sudah mendengarkan, kalian ikut membaca di sini. Ayo membaca, baca dengan suara yang nyaring. Suara yang nyaring itu suara yang keras, suara yang lantang ya. 1, 2, 3. Hari ini Adit dan teman-teman mendapatkan hasil ulangan. Ibu guru membagikannya satu persatu dengan memanggil nama anak tersebut. Sekarang giliran Adit dipanggil ibu guru.
Ibu guru tersenyum sambil berkata, "Kamu anak yang pintar." Adit menjawab, "Terima kasih, Bu." Pulang sekolah, Adit langsung memperlihatkan nilai ulangan kepada ibunya. Ibunya tersenyum sambil mengusap kepala Adit. Ibu berkata, "Anak pintar, ibu bangga kepadamu." Nah, ini adalah cerita Adit yang mendapatkan hasil ulangan yang bagus. Adit hebat, Adit pintar karena dia mendapatkan hasil ulangan yang bagus. Jadi dia dipuji sama bu gurunya dan sama ibunya, ya. Tuh. Jangan lupa rajin untuk belajar, ya. Walaupun kita belajar ada di rumah sekarang, tetapi jangan lupa, jangan bosan untuk selalu mengulang pelajaran, mengulang-ulang video yang sudah Bu Guru kirimkan melalui Google Classroom. Diulang-ulang supaya kalian semakin paham, ya. Kalau ulangan jangan lupa untuk mengerjakannya sendiri atau mengerjakannya secara mandiri. Tidak perlu dibantu orang tuamu, ya. Kalau ulangan jawablah sendiri. Orang tuamu hanya membantu untuk melihat apakah ada soal yang terlewat atau belum dijawab. Nah, hanya sebatas itu saja. Kemudian kamu yang mengerjakannya sendiri, ya. Supaya bisa mengerjakannya, belajar. Sebelum ulangan kalian ulang lagi pelajarannya supaya paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya ke ayah atau bunda, ya, sebelum ulangan. Oke? Nah, selanjutnya di halaman 106, ayah memasangkan. Di sini ada gambar, ada 3 gambar. Ada gambar Adit dan ibu, kemudian ada gelas di atas lemari, ya. Di sini ada Adit dan Gina. Adit memegang bukunya Gina. Di sini ada Adit dan ibu. Ibu memegang hasil ulangannya Adit. Nah, pasangkan gambar sesuai dengan tulisan yang ada di kotak nih. Ada ungkapan pujian, ungkapan minta tolong, ungkapan terima kasih. Kira-kira dari gambar yang pertama nih, ada gambar gelas di atas lemari, kemudian ada ibu dan Adit. Kira-kira ungkapan yang dibutuhkan ungkapan apa ya? Ungkapan pujian, ungkapan minta tolong, atau ungkapan terima kasih? Meminta untuk diambilkan gelas. Berarti ungkapan minta tolong, tarik garis. Nah, ke kotak yang di tengah. Set. Oke. Kalau sudah, kita ke gambar yang kedua. Ada Adit memegang bukunya Gina. Nah, ini ada Ginanya. Dia mau mengembalikan buku ke Gina. Kira-kira apa yang diucapkan ketika mengembalikan barang yang sudah dipinjam? Ungkapan pujian atau terima kasih? Ungkapan terima kasih, hebat. Terima kasih ya Gina sudah meminjamkan aku buku. Nah, boleh ditarik garis ke ungkapan terima kasih. Nah, selanjutnya Adit mendapatkan hasil ulangan yang bagus. Ibunya memuji, berarti ungkapan pujian. Betul. Kemudian simak lagi. Di sini ada cerita, atau kalian boleh kalau mau ikut membaca dari rumah. Yuk kita membaca. Adit mendapatkan nilai ulangan yang bagus di sekolah. Ayah mengajak Adit dan keluarga bermain di taman. Sebelum berangkat, Adit dan keluarga harus membersihkan rumah terlebih dahulu. Setiap orang mempunyai tugas yang berbeda. Semua bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Nah, kalau sedang melakukan misalnya kerja bakti atau sedang membersihkan rumah, biasanya kan punya tugasnya masing-masing. Misalnya tugasmu membuang sampah ke tempat sampah, tugas ibumu misalnya menyapu, ya, atau ayahmu memotong rumput misalnya. Nah, semuanya punya tugas masing-masing. Nah, di sini tuliskan aturan yang berlaku di rumahmu yang berkaitan dengan kebersihan rumah. Jadi ketika sedang kerja bakti atau sedang
menjaga supaya rumahnya tetap bersih, apa aturan yang ada di rumahmu? Misalnya di sini ada menggunakan sandal ketika keluar rumah, ya kan? Supaya kakinya tidak kotor. Nah, selanjutnya apa? Misalnya membuang sampah harus di tempatnya. Tuh, ada lagi? Apa lagi misalnya? Jika setelah bermain dirapikan atau dibersihkan jika ada yang kotor, boleh. Atau apalagi? Boleh kalian tulis aturan yang berlaku di rumahmu yang berkaitan dengan kebersihan di rumah, ya. Selanjutnya di sini ada ayo mengamati. Wah, ada gambar semangka, ada gambar apel. Amati gambar. Nih, ibu membawa semangka. Ada gambarnya, ibu membawa semangka, Ranti membawa apel. Nah, dari kedua buah ini, buah semangka dan buah apel, pernah memegang buah semangka atau buah apel? Pasti pernah. Nah, dari kedua buah itu, mana yang lebih berat? Ya, pasti yang lebih besar ya. Semangka lebih berat, apel lebih ringan. Berat dan ringan menyatakan berat benda. Nah, kemudian di halaman 108 kita sudah mulai membandingkan lagi kedua benda. Kalau tadi kita di pembelajaran di subtema sebelumnya kita membandingkan benda dengan membandingkan panjangnya, lebih panjang atau lebih pendek. Sekarang kita membandingkan benda lebih berat atau lebih ringan. Nah, di sini beri checklist atau centang untuk benda yang lebih berat. Nah, beri tanda silang untuk benda yang lebih ringan. Di gambar yang pertama ada stroberi dan mangga. Kira-kira mana yang lebih berat? Betul, mangga yang lebih berat. Jadi, beri tanda checklist di kotak di bawah gambar mangga. Ya. Yang kedua, jeruk dan stroberi, mana yang lebih berat? Betul, jeruk yang lebih berat, beri checklist. Nomor 3 ada paha ayam, wah ada ayam goreng, sama gambar susu kotak. Ya, mana yang lebih berat? Ayam goreng atau susu kotak? Ya, susu kotak, beri tanda checklist. Oke, dilanjutkan untuk nomor 4, 5, dan nomor 6. Ya, beri checklist untuk benda yang lebih berat. Nah, selanjutnya kalau sudah memberi checklist atau sudah membandingkan berat benda, sekarang ayo kita mencoba urutkan benda dari yang paling ringan. Nah, urutkannya dengan memberi nomor. Di sini misalnya ada nomor 1, ada 3 benda, ada penggaris, tas, dan penghapus. Di sini kalian beri nomor 1 sampai 3 dari benda yang paling ringan. Misalnya di sini yang paling ringan penggaris 1 di urutan pertama. Kemudian ada tas sama penghapus 2, yang penghapus berarti urutan kedua. Di sini ada tas paling berat ya berarti urutan terakhir, urutan ketiga. Nah, selanjutnya di nomor 2 sini di kotak yang kedua ada gambar meja, bohlam, dan lemari. Mana yang paling ringan di antara ketiga benda? Bohlam beri angka 1. Kemudian ada meja dan lemari. Mana yang lebih ringan? Meja, beri nomor 2 atau angka 2. Yang terakhir, lemari, beri angka 3. Nah, kalian juga lanjutkan untuk yang nomor 3 dan nomor 4. Urutkan dari yang paling ringan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 4. Ayo mengamati. Nih, yang paling bawah halaman 110. Adit memiliki banyak tugas sekolah yang harus dikerjakan. Adit meminta bantuan ayah dalam mengerjakannya. Nih, ada gambar Adit dan ayah. Kata Adit, "Ayah, tolong temani aku mengerjakan tugas." Ayahnya bilang, "Baiklah, ayah akan menemanimu." "Ayah, terima kasih telah menemaniku mengerjakan tugas." "Ya nak, belajarlah yang rajin." Tuh, di sini adalah contoh ungkapan permintaan tolong, ya.
kita sudah pelajari, dan contoh ucapan terima kasih kita juga sudah pelajari. Oke, diulang-ulang lagi. Selanjutnya di sini ada ayo berkarya. Di sini ada karya menghias kulit telur. Nah, ini nanti akan dipraktekkan atau lebih jelasnya lagi akan dijelaskan dalam pembelajaran SBDP ya. Selanjutnya di sini ada ayo berolahraga. Hari ini halaman 112. Hari ini Adit akan berolahraga. Adit membawa bekal yang telah disiapkan ibu. Adit dan teman-teman melakukan olahraga meloncat ke bak pasir. Permainan loncat ke bak pasir dimulai dari gerak lari. Setelah sampai garis batas, tolakan telapak kaki terkuat. Ketika melayang, kedua lutut diangkat. Kemudian mendaratlah dengan kedua kaki dan gerak lengannya menyesuaikan. Nah, ini adalah lompat, permainan loncat ke bak pasir. Untuk lebih jelasnya akan dipelajari dalam pembelajaran PJOK bersama Bu Mupur. Nah, cukup sekian pembelajaran 3 dan 4. Nanti selanjutnya pembelajaran 5 dan 6 akan dijelaskan oleh Bu Putri Monika. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kelima di halaman 114. Dibuka bukunya halaman 114. Oke, di sini ada kegiatan ayo menyimak. Nah, ini adalah ada cerita, ibu akan baca. Kalian boleh baca juga dari rumah ya. Putu dan keluarga merupakan keluarga yang kompak. Mereka selalu melakukan kerja bakti bersama. Mereka saling membantu agar lingkungan rumah menjadi bersih. Ketika ibu sedang menyapu lantai, ibu meminta bantuan ayah untuk mengangkat kursi dan menggeser lemari. Setelah semua rapi, ayah, ibu, Putu, dan Made beristirahat sambil menonton televisi. Nah, di sini adalah cerita tentang kekompakan keluarga Putu saat membersihkan rumah. Jadi ada yang membantu. Sekarang kita jawab pertanyaan yang di bawahnya. Siapa saja anggota keluarga Putu? Siapa tadi anggota keluarganya? Ada ayah, ibu, Putu, dan Made. Ada 4 ya. Yang kedua, mengapa mereka kerja bakti membersihkan rumah? Kenapa? Ya, agar lingkungan rumah menjadi bersih. Yang nomor 3, apa yang ibu katakan jika ingin meminta pertolongan ayah? Nah, ungkapan apa ini? Ungkapan permintaan tolong. Jadi bagaimana caranya ibu untuk meminta tolong pada ayah? Ayah, tolong bantu ibu mengangkat kursi dan menggeser lemari ya. Nah, boleh kalian tulis seperti itu atau boleh kalian mau menggunakan ungkapan permintaan tolong yang lain? Silakan. Yang nomor 4, setelah ayah menolong ibu, apa yang seharusnya ibu katakan kepada ayah? Ibu mengucapkan hebat, terima kasih. Karena setelah kita menerima bantuan, menerima pertolongan, kita harus mengucapkan terima kasih. Nomor 5, apa yang keluarga Putu lakukan ketika beristirahat? Mereka melakukan apa? Menonton televisi bersama. Oke, hebat semuanya. Lanjut di halaman 115. Coba kalian lihat di sini ada kegiatan ayo menulis. Di sini ada tabel, ada nomor, ada ungkapan permintaan tolong, ada ucapan terima kasih. Ada contohnya di sini. Ayah, tolong ambilkan buku di atas lemari. Itu contoh untuk ungkapan permintaan tolong. Lalu, apa ucapan terima kasihnya? Terima kasih ayah sudah membantu mengambilkan buku di atas lemari. Boleh. Tugas kalian menuliskan 5 ungkapan permintaan tolong dan ucapan terima kasih. Kalian boleh tuliskannya di buku tulis kalian ya. Kita lanjutkan di bagian yang bawah. Ayo mencoba. Pada waktu kerja bakti membersihkan rumah, ayah Putu
sendiri. Kemudian ayah mencoba mengangkat lemari, tetapi ayah tidak kuat. Ayah minta bantuan orang lain untuk mengangkatnya bersama-sama. Dari cerita tersebut, benda apa yang lebih berat, kursi atau lemari? Lemari, betul. Jadi lemari itu lebih berat dari kursi. Sekarang kita akan membandingkan berat benda. Sekarang dibuka bukunya halaman 116. Wah, di sini ada gambar buah, gambar binatang, ada berbagai macam benda. Sekarang perintahnya adalah lengkapi kalimat menggunakan kata lebih ringan dan lebih berat. Kita baca yang nomor 1 ya. Jeruk lebih ringan daripada semangka. Jeruk lebih ringan daripada semangka. Jadi semangka lebih berat daripada jeruk. Ya, jadi semangka lebih berat daripada jeruk. Yang nomor 2, ada gambar kelinci sama kupu-kupu. Nah, kita lihat di sini. Kelinci lebih berat dari kupu-kupu. Nah, kelinci lebih berat dari kupu-kupu. Berarti kupu-kupu itu lebih apa? Lebih ringan, betul. Jadi kupu-kupu lebih ringan dari kelinci. Kita lanjut lagi nomor 3. Topi lebih ringan daripada tas sekolah. Topi lebih ringan. Jadi tas sekolahnya hebat, tas sekolahnya lebih berat, betul. Kita lanjut lagi yang nomor 4. Gambar apa itu ya? Ada gambar kipas angin sama pulpen. Di sini pernyataannya kipas angin lebih berat daripada pulpen. Jadi pulpen itu lebih apa? Lebih ringan, betul sekali. Jadi pulpen itu lebih ringan daripada kipas angin. Yang terakhir nomor 5, lemari lebih berat daripada kursi. Ya, lemari lebih berat dari kursi ya. Jadi kursi luar biasa, kursi lebih ringan daripada lemari. Hebat membandingkan berat benda. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 117. Kita masih membandingkan, tapi di sini ada gambarnya binatang. Nah, ada kelinci, kambing, sapi, dan gajah. Tuh, dilihat dari gambarnya dan besar tubuhnya sudah kelihatan ya mana yang lebih berat. Coba kita lihat dari kelinci, kambing, sapi, dan gajah, mana yang paling berat? Iya betul, yang paling berat itu adalah gajah karena dia besar sekali ya. Sekarang kita lihat yang nomor 1. Kambing titik-titik daripada kelinci. Coba kita lihat gambarnya. Kambing lebih berat atau lebih ringan dari kelinci? Lebih berat, hebat, betul sekali. Yang nomor 2. Sapi titik-titik daripada kambing. Sapi lebih apa? Lebih berat, betul tuh, sapi lebih besar dari kambing, berarti dia lebih berat daripada kambing. Yang ketiga, gajah. Gajah titik-titik daripada sapi. Gajah lebih apa? Lebih berat, hebat. Coba nih, sekarang di bawah sini ada kegiatan ayo lakukan. Carilah 5 macam benda di rumahmu, catatlah dalam daftar berikut. Ada 2 kolom nama benda dan kolom lebih berat. Tugas kalian adalah menuliskan bendanya. Misalnya di sini ada contohnya sendok, piring. Yang nomor 1 sendok dan piring. Berarti yang lebih berat adalah piring. Yang kedua misalnya ada sapu sama peki atau serapannya. Nah, yang lebih berat yang mana? Sapu. Kalian boleh tuliskan sapu. Dan seterusnya, kalian cari benda kalian di rumah, lalu kalian bandingkan mana yang lebih berat. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 118. Kita masuk ke pembelajaran 6. Di sini halaman 118
ada kegiatan ayo bermain peran. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah ya ayo bermain peran melakukan percakapan dengan keluarga kalian. Nah, masih ada yang terbata-bata nih yang melakukan percakapannya, masih malu-malu, nggak apa-apa, masih belajar, oke? Sekarang kita ada lagi di sini bermain peran. Di sekolah sedang belajar membuat karya. Gina lupa membawa gunting. Gina meminjam gunting pada Faisal. Nah, di sini Gina meminjam gunting, berarti ungkapan apa yang dia ucapkan? Boleh ucapkan tolong atau permintaan tolong. Faisal, bolehkah aku meminjam guntingmu? Boleh, untuk apa? Untuk menggunting kertas, aku lupa membawanya. Ini guntingnya. Terima kasih Faisal, kamu baik sekali. Aku senang menjadi temanmu. Sama-sama Gina. Ini adalah contoh percakapan Gina dan Faisal saat Gina meminjam gunting, lalu Faisal memberikannya, lalu Gina mengucapkan terima kasih dan mengungkapkan kalau Faisal itu baik sekali. Itu adalah ungkapan kekaguman. Di bagian bawahnya halaman 119 ada kegiatan ayo menulis. Setelah bermain peran, Gina dan teman-teman mendapat tugas. Mereka diminta membuat tulisan tentang apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan rumah kita. Buatlah dalam bentuk cerita. Nah, di sini kalian diminta untuk buat cerita tentang bagaimana atau caranya kita melakukan kebersihan di rumah. Nah, kalian tuliskan ceritanya dalam kotak yang sudah disediakan. Kita lanjut lagi ke halaman 120. Di sini ada ayo mengamati. Kalian simak ya, kalian boleh sambil baca di rumah. Adit membawa buku dan penghapus. Adit ingin mengetahui berat benda. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa benda itu berat atau ringan? Nah, kalian boleh coba kalian pegang bendanya di dua tangan kalian. Satu benda di tangan kanan, satu benda di tangan kiri. Lalu kalian rasakan mana sih yang lebih berat. Nah, itu boleh kalian lakukan. Kita lihat di bawah sini ada ayo lakukan. Pulang sekolah, Gina dan teman-teman melewati taman bermain. Gina melihat anak-anak sedang bermain jungkat-jungkit. Gina dan teman-teman tertarik mencoba permainan tersebut. Nah, dari permainan ini, permainan jungkat-jungkit, kalian bisa lihat yang lebih berat akan berada di bagian bawah, ke bawah. Jadi yang lebih ringan ada yang di bagian atasnya. Ini ada gambar Gina dan Mutia. Gina ada di bagian bawah sini. Berarti Gina lebih berat dari Mutia. Mutia lebih ringan dari Gina. Sekarang kita lihat gambar yang di bawahnya. Ada Gina, Veronica dan Mutia. Dilihat di halaman 120 ada kotaknya. Kalian boleh beri tanda checklist ya. Dilihat dari gambar, Gina lebih apa dari Veronica? Gina lebih berat. Kalian boleh checklist di kata berat. Yang kedua, Mutia lebih titik-titik dari Veronica. Mutia lebih apa dari Veronica? Lebih ringan, hebat. Mutia lebih ringan dari Veronica. Yang ketiga, Mutia lebih titik-titik dari Gina. Mutia titik-titik dari Gina. Mutia lebih ringan. Kalian checklist di kata yang ringan, hebat. Sekarang di bawahnya ada lanjut lagi. Kita ayo mengamati. Pulang sekolah, Gina mengganti baju. Gina melihat gantungan baju di lemari pakaiannya. Gina teringat pelajaran matematika di sekolah tentang cara mengukur berat benda dengan menggunakan timbangan sederhana, yaitu gantungan baju. Nah, kalau kalian mau membandingkan berat benda, kalau kalian agak sulit merasakan mana ya yang lebih berat menggunakan tangan, kalian boleh menggunakan timbangan. Pasti ada yang punya timbangan di rumah. Nah, kalau kalian tidak ada timbangan, kalian boleh menggunakan gantungan baju.
Di gantungan baju sini, contohnya kita lihat di sini ada berat satu buku sama dengan berat 15 penghapus. Berat satu topi sama dengan berat 10 penghapus. Penghapus merupakan satuan tak baku. Nah, jadi apa yang kalian gunakan untuk mengukur berat itu adalah satuan tidak bakunya. Misalnya tadi buku dihitung dengan berat penghapus. Berarti penghapus itu adalah satuan tidak baku. Menggunakan gantungan baju, kalian boleh pakai gantungan baju lalu kalian taruh kantong plastik di bagian kanan dan kirinya, lalu kalian masukkan benda satu di kantong satunya, lalu benda untuk pembanding beratnya di kantong yang satunya lagi. Itu caranya. Sekarang kita lanjut ke halaman 122. Ada kegiatan ayo mencoba. Jadi kalian membuat kesimpulan dari hasil percobaan yang sudah ada di situ. Kita contohnya nomor 1 ya. Berat 1 penggaris sama dengan berat 2 pensil. Berat 1 penghapus sama dengan berat 3 pensil. Kesimpulannya adalah 1 penggaris titik-titik daripada 1 penghapus. Jawabannya apa? Lebih berat atau lebih ringan? 1 penggaris lebih ringan dari 1 penghapus, karena tadi 1 penggaris itu 2 pensil, sedangkan 1 penghapus itu 3 pensil. Jadi 1 penggaris lebih ringan daripada 1 penghapus. Untuk nomor 2, 3, dan 4, kalian coba simpulkan hasil dari percobaan itu ya.